Sahabat Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Siang ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin. Jadi ini adalah ringkasan mini chapter 1097 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Papist, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan informasi tentang flashback mengenai kehidupan selanjutnya yang dialami oleh Bartolomeo Kuma di kerajaan Sorbet bersama dengan Ginny. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail mengenai hal yang kita tunggu-tunggu selama ini, yakni lahirnya organisasi tentara revolusioner yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, silahkan padamkan dulu tombol merahnya ya dan beli cemilan favorit kalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan mini chapter 1097 dengan banyak konflik yang ada di dalamnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1097 kita kali ini diberi judul Ginny. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan lanjutan flashback dari cerita kehidupan Bartolomeo Kuma di kerajaan Sorbet bersama dengan Ginny. Kali ini ada time skip 8 tahun setelah insiden God Valley, tepatnya 30 tahun yang lalu. Lokasinya di South Blue kerajaan Sorbet. Kuma kini berusia 17 tahun dan telah menjadi pendeta. Dia menyembuhkan orang tua yang malang di negara itu dengan menghilangkan rasa sakit dari tubuh mereka menggunakan kekuatan buah iblisnya. Orang-orang menyebutnya dengan tangan ajaib. Kita juga bisa melihat Ginny sekarang berusia 21 tahun. Dia menjadi wanita muda yang baik. Dia sangat cantik dan juga seksi. Dia menegur orang-orang tua yang berkemah dalam gereja. Dia sepertinya sangat populer di kalangan anak laki-laki. Warga mengatakan bahwa raja baru kerajaan Sorbet, Raja Bekori, adalah raja yang jahat dan juga murahan. Dia bahkan membuat orang sakit membayar upeti. Raja mendengarkan percakapan mereka melalui penyadapan dan juga tersipu. Sifat itu sangat psikopat. Kuma mengatakan kepada orang-orang bahwa dia dapat menyembuhkan mereka setiap minggu selama itu hanya sakit atau terluka. Semua akumulasi rasa sakit yang dihilangkan oleh Kuma ukuran rasa sakit yang sama dengan yang dia hilangkan Luffy di Thriller Bark. Kemudian dia ringkas menjadi gelembung kaki dan dia melakukan apa yang Zoro lakukan. Dia mengambil semua rasa sakit itu sendirian. Ginny menangis dan mengatakan bahwa Kuma melakukan ini setiap minggu dan orang-orang tidak ada yang tahu. Kuma mengatakan bahwa itu tidak dapat dihindari karena seseorang harus menanggung semua rasa sakitnya dan penderitaan yang telah dihilangkan atau tidak akan hilang. Jika dia meninggalkan banyak rasa sakit dan penderitaan sendirian, itu hanya akan kembali kepada siapapun yang dia singkirkan. Tapi Kuma bilang dia bahagia karena semua orang yang dia bantu pun bahagia. Kemudian terjadi time skip sekitar 25 tahun yang lalu. Tepatnya Kuma kini berusia 22 tahun. Ginny meminta Kuma untuk menikahinya, tetapi Kuma menolak. Ginny sangat marah dan masih menekannya. Kuma ingin dia bahagia, tapi dia ingat masa lalunya yang tragis dan tidak ingin hal yang sama terjadi kepada Ginny. Kuma pun mengubah topik pembicaraan dan memberitahu Ginny tentang berita Dragon dan tentara pembebasan. Dia memberitahu Dragon bahwa dia keren dan harus menjadi pahlawan. Kuma pun bilang dia ingin pergi ke laut suatu hari nanti dan menyelamatkan banyak orang. Itulah cara dia ingin menjalani hidupnya. Kemudian terlihat dua orang anak dari chapter 1096 terakhir yang menindas Kuma yang bertopi diberi nama Gyugyo. Dia membawa ikan ke rumah mereka. Rupanya kedua orang ini naksir pada Ginny. Time skip lagi terjadi ke 22 tahun yang lalu. Sebuah insiden besar terjadi. Kuma sekarang berusia 25 tahun. Dia menyuruh tentara raja untuk membebaskan orang-orang yang mereka culik. Para penculik memberitahu Kuma bahwa hukum telah berubah. Dinyatakan bahwa orang selatan dapat dimanfaatkan sesuka hati mereka. Kuma menjadi marah karena tahu bahwa mereka akan menjadikan yang lainnya budak dan Kuma pun menyerang mereka dengan Urusha Shock. Raja kemudian menjelaskan bahwa kerajaan Sorbet akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian utara akan menjadi kerajaan Sorbet yang sebenarnya dan bagian selatannya adalah tempat orang-orang hidup yang tidak bisa membayar upeti. Raja menyebut mereka sebagai penghalang. Gereja Kuma juga ada di bagian selatannya. Raja percaya bahwa dengan melakukan ini, kerajaan Sorbet pun akan makmur. Kita pun melihat Kuma, Ginny dan juga 3 orang lainnya termasuk 2 anak dari chapter 1096 terakhir di sel penjara. Kuma sekarang memakai topi khasnya. Tiba-tiba saja tentara pembebasan tiba dan
menyerang kerajaan Sorbet dan menggulingkan raja dari kerajaan Sorbet ini. Dragon dan juga Ivankov pun muncul. Ivankov berkata, "Hei Kuma, jika kau masih orang yang sama seperti dulu, ayo pergi dan mengubah dunia ini." Narator berkata, tentara pembebasan yang datang bersamaan dengan era bajak laut dan tragedi Ohara dipimpin oleh dua pilar, yakni Dragon dan juga Ivankov. Dengan tambahan Kuma berubah menjadi tentara revolusioner yang bergema di seluruh penjuru dunia. Genie juga bergabung dengan tentara revolusioner. Dragon mengatakan bahwa mereka masih kekurangan dana. Dia ingin Revolutionary Army membantu pemberontakan negara yang ingin menggulingkan rajanya. Dia juga ingin melatih rekrutan baru dalam penanganan senjata yang tepat dan mengajari mereka cara untuk bertarung. Dragon pun bilang dia dulu seorang marinir. Dia bilang dia tidak menemukan keadilan di sana. Kuma berkata dia akan mengikuti Dragon. Dragon mengatakan dia tidak akan membuatnya menyesali keputusan tersebut. Kuma lantas kembali dari waktu ke waktu untuk mengunjungi gerejanya. Dan 8 tahun pun berlalu, 14 tahun yang lalu di kerajaan tertentu. Kita melihat Genie, dia sekarang menjadi komandan Angkatan Darat Timur. Dia sangat bahagia karena akan bergabung dengan skuad Kuma keesokan harinya. Kemudian terjadi sesuatu di markas besar tentara revolusioner, tepatnya di Baltigo. One Piece chapter 1097 pun ditutup dengan seseorang melapor ke Dragon bahwa Genie diculik. Orang yang melapor berkata ada musuh yang tidak terduga. Dan info terakhir yang paling berbahagia, di minggu depan chapter One Piece 1098 akan rilis seperti biasa. Bisa disimpulkan bahwa Bartolomeo Kuma adalah orang yang paling menderita di dalam hidupnya, terhitung pada saat dia masih kecil hingga sekarang. Dia kehilangan kedua orang tuanya di depan matanya. Dia menjadi budak saat dia masih kecil, dia dibully karena dia menjadi ras bukanir, dan bahkan di sini dia disebutkan bahwa luka yang dialami oleh orang-orang di setiap minggu dia serap dan lepas ke tubuhnya dengan asumsi bahwa dia senang melihat orang-orang lain bahagia, dan luka-luka tersebut pun seperti sembuh. Betapa bahagianya karena teman lamanya yakni Ivankov masih ingat padanya dan mengajaknya bergabung dengan revolusioner. Banyak pertanyaan lainnya yang terangkat setelah membaca chapter ini, seperti mengapa Bartolomeo Kuma dijuluki sebagai raja yang kejam sedangkan dia sudah bersama dengan tentara revolusioner. Lalu mengapa dengan sukarela Bartolomeo Kuma mengorbankan segenap jiwa raganya ke pemerintahan dunia yang mau dijadikan sebagai kelinci percobaan cyborg. Kemudian setelah itu bagaimana nasib dari komandan Angkatan Darat Timur, pasukan revolusioner yakni Genie yang dilaporkan diculik oleh seseorang musuh yang tidak terduga. Apakah musuh ini memang berasal dari marinir dan teman dekat dari Dragon yang tidak setuju dengan keputusannya meninggalkan Angkatan Laut? Jadi kita akan telaah satu persatu dalam video selanjutnya ya. Kita akan membahas dan menganalisis terkait beberapa pertanyaan yang terlontar setelah membaca chapter ini. Ingat, ini masih mini chapter 1097. Kita akan membahas mengenai detail percakapan yang ada pada chapter ini dalam video review besok. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Tidak ketinggalan bahwa di beberapa jam ke depan, kemungkinan 4 jam lagi, kita akan mendapatkan low quality dari chapter ini. Jadi siap-siap saja ya, kita akan melihat gambaran sebenarnya bagaimana cantiknya Genie waktu dia sudah dewasa dan bergabungnya mereka ke dalam Revolutionary Army. Kalian bisa follow akun Instagram Tamagon berikut ini untuk menunggu low quality-nya. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa di review besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.